Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan video yang saya beri judul Raw Boiling Pan dari Kinsugar dan Refinery Boiling Pan. Ini kombinasi atau perpaduan daripada dua proses yang saling menunjang. Pada proses raw boiling, bahan baku adalah tebu. Dari nira encer, devikasi kita kenalkan menjadi nira kental, devikasi. Kemudian dimasakkan A, C, D. Dimasak A akan keluar gula A atau raw sugar. Bila gula A raw sugar kualitasnya bagus atau tidak bagus menjadi suatu pilihan utama, yaitu bila kualitasnya kurang bagus atau warnanya tinggi, maka perlu diafinasi dulu, diafinasi raw sugar. Kemudian kalau gulanya sudah putih, sudah lebih bagus lah, maka dilangsungkan ke remelt, dikirim ke remelt untuk diproses menjadi karbonatasi. Di dalam refinery pan boiling ini masakan adalah R1, R2, R3, tapi harus melalui proses afinasi, kemudian gula A di remelt, kemudian proses karbonatasi 1 dan 2, proses filtrasi 1 dan 2, kemudian proses filtrasi ketiga. Wine liquor diolah menjadi masakan R1, kemudian sirup R1 diolah menjadi masakan R2, sirup R2 atau run-up 2 diolah menjadi R3, kemudian R3 bisa dijadikan babonan atau bibit R1 dan R2. Maka langkah pertama yang penting akan kami jelaskan di raw boiling pan di sugar cane sebagai berikut. Ini setelah kami pisah, tadi ada garis waktu hijau, kami pisah raw boiling pan di sugar cane. Ini adalah di dalam proses devikasi. Proses devikasi remelt karbonatasi diawali dengan pemurnian nira menggunakan cara devikasi. Hanya menggunakan CaO dan flokulan anion dan tidak menggunakan gas SO2. Sebelum nira mentah dimurnikan, kadar P2O5 terlarut di dalam nira mentah perlu ditingkatkan sampai 300 ppm dengan cara menambahkan senyawa fosfat cair atau H3PO4 dan larutan susu kapur 8-10 bome untuk preliming sampai mencapai pH 6. Nira dipanaskan sampai 77 derajat Celcius melalui juice heater, kemudian dipompa ke tangki devikator bersama-sama nira tapis dari rotary vacuum filter. Di devikator pH nira ditingkatkan sampai 74 sampai 75 dengan cara mengatur distribusi susu kapur secara otomatis. Pencampuran antara nira mentah dan susu kapur menghasilkan endapan yang terdiri dari kalsium fosfat. Bersama ini akan terserap pula sebagian dari kotoran-kotoran melayang. Peralatan utama di stasiun pemurnian nira cara devikasi adalah reaktor devikator sebagai media reaksi antara fosfat dan susu kapur. Karena di pemurnian ini mengandalkan reaktor devikator, maka diperlukan desain reaktor devikator prima untuk meningkatkan kinerja stasiun pemurnian nira non-sugar removal dan pemantapan kualitas
gula A. Nah, jadi setelah dimurnikan maka menghasilkan nira encer, kemudian nira gel diuapkan menghasilkan nira kental, defekasi dan tidak disulfitir, langsung di masakan A, masakan C, masakan D. Kemudian kita kembalikan ke proses penggabungan dari hasil gula A. Tadi kalau gulanya warnanya rendah di bawah 2000, ini langsung di remelt tanpa afinasi karena sudah cukup memenuhi persyaratan untuk remelt. Kalau warnanya sampai 3000 ke atas perlu di remelt untuk menghasilkan sirup dengan warna yang rendah, ada penurunan sekitar 60%, baru diolah ke refinery boiling pan. Jadi di sini prosesnya sangat fleksibel. Kalau di dalam musim giling tebu, ini bisa mengolah atau membuat raw sugar atau gula mentah dari nira tebu dan menerima raw sugar langsung diafinasi menjadi afinasi atau A sugar, afinasi sugar, dan hasil sirupnya adalah green molasses. Green molasses ini karena harga masih tinggi, ini bisa dimasukkan ke masakan A defekasi atau masakan C defekasi. Demikian seterusnya. Proses ini sangat handal karena bisa memproduksi pada waktu musim giling maupun di luar musim giling. Produk dari raw boiling pan adalah gula A defekasi atau raw sugar. Sedangkan produk dari refinery boiling pan adalah gula R1 dan gula R2. Gula R1 dan gula R2 digabung menjadi gula produk. Ini saya kira sementara selesai. Nanti pada tahap berikutnya kami akan menjelaskan bagaimana sistem karbonatasi 1 dan karbonatasi 2. Kemudian demikian pemaparan proses defekasi dari nira tebu. Dengan demikian bagian raw boiling pan untuk memperoleh produksi raw sugar sudah kami jelaskan dengan gamblang. Atas perhatian pemirsa dan like, komentar, dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan paparan kami bermanfaat, terutama untuk pabrik yang menggunakan proses defekasi remelt karbonatasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.